Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afil Afriza dengan NPM 5230711027. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang deep learning, decode, evolusi model jaringan saraf, ANN, CNN, RNN, dan transformer. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Di sini ada konsep dasar ANN. ANN atau Artificial Neural Network. Di sini ada fungsi, yaitu fungsi dari ANN ini adalah modal dasar untuk tugas klasifikasi dan regresi atau memprediksi nilai. Kemudian ada proses singkatnya yang terjadi, yaitu data mengalir satu arah atau feed forward. Setiap neuron atau node di satu lapisan terhubung ke setiap neuron di lapisan berikutnya. Neuron menghitung jumlah bobot dari input dan menerapkan fungsi aktivitas. Kemudian di sini ada arsitektur atau lapisan input, satu lapisan tersembunyi, lapisan output. Kemudian di sini ada DNN. DNN itu adalah Deep Neural Network. Ada pula fungsinya, yaitu mengatasi masalah yang lebih kompleks dengan mempelajari representasi fitur yang lebih abstrak. Beda dari ANN, DNN adalah ANN yang memiliki banyak lapisan tersembunyi atau deep. Kemudian ada proses singkatnya, yaitu sama seperti ANN, tetapi kedalaman lapisan memungkinkan ekstraksi fitur yang hierarkis atau misalnya garis bentuk objek. Lanjut, di sini ada neural network untuk data spasial atau CNN. Convolution neural network atau CNN, yaitu di sini ada fungsinya. Fungsinya adalah sangat efektif untuk memproses data spesial seperti gambar dan video atau pengenalan objek, klasifikasi citra. Kemudian ada beda kunci, menggunakan lapisan khusus atau convolution dan polling untuk menangkap pola lokal. Ada pula proses singkatnya, yaitu yang pertama convolution filter kernel, memindai input atau gambar untuk mengekstrak fitur lokal tepi tekstur. Yang kedua ada polling. Polling itu adalah mengurangi dimensi data spesial, membuat model lebih efisien dan tahan terhadap variasi kecil. Ada pula yang ketiga, yaitu fully connected layer, menggunakan fitur yang diekstrak untuk membuat prediksi akhir. Kemudian ada RNN. RNN di sini ada fungsinya, yaitu dirancang untuk memproses data berurutan seperti teks, suara, dan data deret waktu. Proses singkatnya yaitu memiliki koneksi berulang atau recurrent yang memungkinkan informasi dari langkah waktu sebelumnya atau hidden state atau memori dimasukkan sebagai input di langkah waktu saat ini. Kemudian ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu mengalami masalah vanishing gradient untuk urutan yang sangat panjang atau lupa informasi awal. Selanjutnya ada LTSM, Long Short Term Memory. Fungsinya adalah meningkatkan RNN untuk mengatasi masalah memori jangka panjang. Kemudian ada beda kunci, yaitu mengganti node RNN sederhana dengan sel memori atau memory cell dan mekanisme gerbang gates. Kemudian ada proses singkatnya, yaitu gerbang forget input dan output secara selektif, mengontrol informasi mana yang harus disimpan, diabaikan, atau diteruskan dalam sel memori, memungkinkan model mengingat dependensi jangka panjang. Kemudian ada evolusi pemrosesan sequential transformer. Yang pertama adalah transformer model, yaitu fungsinya revolusioner dalam NLP dan bidang sekuensial lainnya, memungkinkan pemrosesan sekuensial yang paralel dan tidak lagi bergantung pada rekurensi atau seperti RNN dan LSTM. Kemudian ada beda kunci. Intinya adalah mekanisme self attention atau perhatian diri.
Ada pula proses singkatnya adalah yaitu yang pertama, model menentukan pentingnya relevansi setiap kata dalam urutan input terhadap kata lain dalam urutan yang sama. Hal ini memungkinkan model yang mempertimbangkan konteks global secara instan, misalnya memahami subjek dari kata itu di awal kalimat. Strukturnya terdiri dari encoder untuk memahami input dan decoder untuk menghasilkan output. Adapun keunggulannya di sini adalah pelatihan lebih cepat dan pemahaman konteks yang superior. Kemudian ada model puncak, Large Language Model atau LLM. Large Model. Fungsi yaitu memahami, menghasilkan, dan memproses bahasa manusia dengan sangat baik. Contoh GPT, LLAMA, atau Gemini. Beda kunci merupakan model transformer yang sangat besar atau miliaran parameter dan dilatih untuk data teks dalam jumlah masif. Ada pula arsitektur umumnya, yaitu seringkali merupakan versi decoder only dari arsitektur transformer. Kemudian ada proses singkatnya atau iteransi generasi. Yang pertama adalah menerima prompt atau input. Yang kedua yaitu menggunakan mekanisme self ascension untuk memahami konteks prompt secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, memprediksi kata berikut berdasarkan probabilitas yang dipelajari dari data pelatihan dan mengulanginya atau proses autoregresif sehingga output selesai. Kemudian ada ringkasan perbedaan kunci atau tabel perbandingan, yaitu di sini ada model ANN, CNN, RNN, LTSM, transformer, LLM, dan DNN. Bisa kita lihat sendiri di sini. Ada pula tabel yang berisi fokus data utama, arsitektur kunci, kemampuan utama. Yang pertama adalah ANN, itu fokus data utamanya adalah umum atau tabular. Arsitektur kuncinya adalah lapisan feed forward sederhana, kemampuan utama klasifikasi atau registrasi dasar. Kemudian ada CNN, spasial, arsitektur kuncinya adalah convolutional polling, kemampuan utama ekstraksi, fitur spesial pengenalan objek. Ada pula di sini RNN, sekuensial atau teks deret waktu, koneksi berulang atau memori jangka pendek, pemrosesan urutan pendek. Dan di sini saya lanjut saja, yang terakhir adalah DNN, umum atau semua jenis. Arsitektur kuncinya adalah banyak lapisan tersembunyi, deep. Kemampuan utamanya adalah ekstraksi fitur hierarki. Kemudian ada pula yang berikutnya, kesimpulannya dari PPT saya ini adalah evolusi arsitektur neural network didorong untuk kebutuhan untuk memproses jenis data yang semakin kompleks dan memberikan kedalaman pada fondasi ANN. Sementara CNN merevolusi data spesial atau gambar melalui convolution dan polling. Untuk data sekuensial, RNN dan LSTM memperkenalkan memori internal, tetapi keterbatasan recurrent diatasi secara fundamental oleh transformers yang mengadopsi mekanisme self-attention untuk pemrosesan paralel dan pemahaman konteks global. Puncaknya, LLM adalah model transformer yang sangat besar dan khusus di bidang bahasa. Intinya, setiap arsitektur dari ANN hingga LLM dirancang untuk memecahkan masalah spesifik dan pemeliharaan model yang tepat bergantung pada apakah data yang ditangani bersifat tabular, spesial, atau sekuensial.